Hai, namaku Hailey, aku 17 tahun dan aku masih bersekolah. Aku tidak berpikir seluruh hidupku akan berubah sangat dini ketika ayahku memutuskan untuk jatuh cinta dengan teman baikku. Pernahkah kamu berada di situasi di mana kamu menderita dari pengkhianatan orang yang kamu cintai? Ayahku adalah pelatih tenis dan dia berlatih di akademi olahraga terbaik perempuan di negara ini. Aku belajar di sekolah ini sejak aku 5 tahun dan ayahku selalu ingin menjadikanku seorang juara. Aku menyukai olahraga, tapi aku benci latihan. 4 kali seminggu, 2 kali sehari. Ayahku melatihku pagi dan malam. Sepanjang waktu bersikap dingin, sangat menuntut. Itu sebuah mimpi buruk. Dia marah dan berkata bahwa aku mempunyai kemampuan rata-rata dalam olahraga. Aku harus bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Suatu hari dia meninggalkanku untuk melatih teknik servisku untuk hari libur. Itu kejam. Aku bahkan menangis karena kebencian. Temanku Jessica juga bermain tenis, tapi di sekolah yang berbeda. Dia lebih mengerti diriku daripada orang lain. Karena dia tahu bahwa mencapai hasil apapun membutuhkan kerja keras. Ketika aku mengeluh tentang ayah, dia mendukungku dan aku merasa lebih baik. Dan lalu suatu hari, Jessica datang dengan berita menggembirakan. Orang tuanya pindah lebih dekat ke akademi olahraga di mana ayah bekerja. Dan oh Tuhan, dia dipindahkan untuk berlatih dengannya. Aku sangat senang. Aku berharap dukungannya selama latihan kami akan membuat hidupku lebih mudah. Akhirnya, di sana akan ada seseorang yang memahamiku. Akhirnya Jessica akan melihatku berusaha dan bersimpati untukku. Sejak saat itu, hidupku mulai berubah drastis dan juga pertemanan kami. Ternyata Jessica memiliki kemampuan spesial. Dia pemain yang sangat kuat. Aku sedih bahwa Jessica melakukan lebih baik dari apa yang aku bisa. Dan aku mulai menyadari bahwa di bayangannya, aku menjadi tidak terlihat oleh ayahku. Aku tidak bisa menahan atau mengacuhkan tatapan kagumnya pada Jessica. Pernahkah kamu ada di situasi di mana temanmu melakukan sesuatu hal penting lebih baik darimu? Aku mulai menghindari Jessica. Setelah sesi latihan kami, aku mencoba untuk keluar dari ruang loker lebih cepat. Jadi aku tidak akan berbicara dengannya. Segera musim kompetisi mulai. Seluruh grup kami menunggu dengan napas berat untuk ayahku membacakan nama dari orang yang berhak mewakili akademi kami. Aku tidak berharap untuk dipilih, tapi aku berharap itu bukanlah Jessica. Lalu ayahku menyebutkan namanya. Tidak mungkin. Tentu tidak. Aku hampir meledak karena kemarahan. Ibuku dan aku menonton tayangan kompetisi dari TV. Dia tahu tentang perasaanku, tapi terus berkata bahwa kemenanganku ada di depan. Walaupun dia mendukung, perasaan beratku tidak menghilang. Ayahku bertaruh dengan tepat dan Jessica menang. Saat aku melihatnya menyelamatinya, aku hampir tidak bisa menahan tangisku. Kecemburuan mulai bertumbuh di jiwaku. Kenapa aku tidak bisa sempurna seperti Jessica? Setelah perjalanan itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ayah mulai memberikan kelas individu bukan untukku, tapi untuk teman baikku. Ya, sekarang mantan teman baikku. Dia juga mulai menghabiskan lebih dan lebih banyak waktu di tempat kerja. Menjelaskan istrinya bahwa dia menyiapkan Jessica untuk berikutnya. Bahkan kompetisi yang lebih serius. Aku mulai melihat mereka lebih dekat saat latihan. Dan menyadari bahwa terkadang ayahku menyentuh Jessica. Awalnya aku tidak bisa mempercayai mataku. Dia memeluknya setelah servis yang sukses. Atau sebaliknya. Menepuk bahunya setelah pukulan tak sempurna. Menunjukkan arah raket. Dia mendekatinya dan itu terlihat untukku seperti berpelukan. Apakah ayahku menyukai temanku? Pikiran itu menyerangku seperti sambaran petir. Malam itu aku ingin memberitahu ibuku semuanya. Tapi aku menghentikan diriku dan memutuskan untuk mengawasi lebih. Untuk mendapat bukti nyata dari hubungan guru ini. Selama latihan individu Jessica, aku bersembunyi di bawah jendela lapangan dan melihat seberapa sering mereka beristirahat untuk mengobrol. Terkadang tertawa. Dan ketika sesi latihannya berakhir, Jessica masuk ke mobil ayahku. Tidak, ya itu terlalu banyak. Aku bergetar. Aku terlalu bersemangat. Mereka pergi ke arah yang berlawanan dari rumah kami. Aku panik, hatiku berdetak. Pikiranku dipenuhi perspektif terburuk tentang apa yang mungkin terjadi berikutnya. Aku masuk ke taksi dan mengikuti mereka seperti mata-mata sesungguhnya. Aku tidak tahu jika yang kulakukan tepat, tapi di saat itu aku tidak peduli. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, apapun itu. Mobilnya berhenti dan pengkhianat itu masuk ke kedai kopi. Aku tidak mendekat. Tapi dari jendela besar, aku bisa melihat mereka duduk di sebuah meja, meminum kopi dan berbicara. Di sana ada saat ketika dia mulai menangis.
Dan ayah menaruh tangannya di sekelilingnya. Itu sebuah bencana. Semuanya hancur. Aku putus asa. Aku menyimpulkan bahwa ayahku tidak lagi membutuhkan ibu dan aku. Dan bahwa temanku mengancamnya dengan perasaannya. Aku harus melakukan sesuatu. Hatiku berlari cepat dan kepalaku meledak dengan berbagai pemikiran. Bagaimana aku mengembalikan ayah ke keluarganya? Aku tidak ada ide apa yang harus kulakukan. Haruskah aku memberitahu ibu akan kebenaran yang buruk ini? Malam ini? Atau haruskah aku menunggu? Aku tahu aku akan menghancurkan hatinya. Pernahkah kamu takut untuk memberitahu yang sebenarnya? Tahu bahwa itu akan menyakitkan? Malam itu aku meminta ibuku berhati-hati jika dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi pada ayah. Dia menjawab dengan sedih. Ya, tentu saja. Apa kamu menyadarinya juga, sayang? Itu sulit untuk tidak menyadarinya. Aku bergumam di gigiku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Seperti biasanya, dukung ayahmu. Mari berharap stres dan kelelahannya akan berlalu saat kompetisi ini berakhir. Oh, jadi itu. Ibuku tidak tahu apapun. Ya, aku harus membuat keputusanku sendiri. Aku menyusun rencana yang akan merubah pikiran ayahku. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu yang akan mengguncang pikirannya. Sesuatu yang akan merubah perhatiannya dari kompetisi ke keluarga. Di saat yang sama, aku tahu bahwa itu hal yang akan membahayakan untukku. Kompetisi internasional terpenting, di mana Jessica sudah menyiapkan diri dengan keras, akan segera mulai. Mereka ada di Australia, dan aku tidak bisa membiarkan ayahku pergi dengan gadis itu ke negara asing untuk beberapa hari. Jadi ayahku pergi ke bandara. Aku hanya memiliki 2 jam dari check-in menuju boarding. Aku lari ke jalan terdekat. Aku tidak berpikir, aku bahkan menyadari di saat itu betapa serius konsekuensi dari petualanganku. Aku berhenti di tengah jalan. Rencanaku adalah tertabrak oleh mobil. Aku ingin ayahku untuk mendapat panggilan dari rumah sakit bahwa aku ada dalam kondisi serius. Bahkan mungkin dalam perawatan intensif. Aku ingin melihat jika dia akan memilih aku atau Jessica. Apa dia akan sanggup merelakan perjalanan penting demi diriku? Tentu saja, aku takut. Tapi rasa sakit dan kecemburuanku lebih kuat dari ketakutanku. Mereka mencekikku. Seketika aku mendengar suara kencang dari rem. Aku pikir aku terjatuh. Aku akan terjatuh dengan kencang jika tidak ditahan oleh tangan kuat seseorang. Ketika aku membuka mata, aku melihat seorang pria dengan wajah marah mengguncang bahuku dan berteriak dengan kencang. Apa kamu gila? Di mana orang tuamu? Di sana ada sekumpulan orang. Ternyata mobilnya tidak menabrakku. Dengan keajaiban, supirnya berhasil melambat hanya beberapa langkah dari diriku. Mendesah, dia menelpon polisi. Dan lalu mereka menghubungi ayahku dari sebuah kantor polisi. Aku diinterogasi menyeluruh di sana. Jika aku memiliki kelainan mental, apakah orang tuaku memukuliku di rumah? Aku mulai menyadari betapa bodohnya diriku. Aku menyebabkan kekacauan tidak hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluargaku. 1 jam kemudian, ayahku ada di kantor polisi. Aku melihatnya berbicara pada petugas polisi dan menandatangani kertas. Lalu mereka membiarkanku pergi dengannya. Aku terkejut ketika kita pergi ke taman, karena aku berpikir ayahku akan membuat skandal di rumah. Duduk di depanku, ayah melihatku dengan serius, tapi tanpa kemarahan dan berkata, "Bicara denganku." Dalam tangis, aku mengatakannya semuanya. Semua kecurigaan yang telah menyiksaku belakangan ini. Ayahku terkejut. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Dia memegang kepalanya. Lalu dia memelukku erat, mendekatkanku pada hatinya. Dia berkata dia hanya mencintai ibu dan aku. Dan tenis, pekerjaannya. Dia berkata bahwa aku salah tentang hubungannya dengan Jessica. Apa yang kuanggap sebagai pendekatan intim, sebenarnya usahanya untuk mendukung muridnya. Tidak ada yang lebih. Lagi pula Jessica harus bekerja keras sendiri. Karena terkadang ada saat di mana dia tidak bisa menghadapi tekanan dan merasa depresi. Malam itu ketika aku melihat mereka di kedai kopi, Jessica berkata pada ayahku bahwa dia lelah dan ingin meninggalkan tenis. Dia mengajaknya ke kedai kopi untuk berbicara serius tentang masalahnya dan mencari solusi yang memungkinkan. Dan ternyata seluruh ide ini adalah milik ibuku. Dia berkonsultasi dengannya tentang semuanya. Terlebih lagi, teman orang tuaku juga menyadarinya. Sekarang aku sangat terkejut, tapi ayahku tidak marah. Dia meminta maaf karena bersikap dingin terhadapku, dan tidak cukup memperhatikanku. Dia berkata bahwa itu adalah kesalahannya sendiri, dan dia juga menawarkanku untuk memilih keinginanku. Apakah aku ingin melanjutkan tenis, atau itu lebih baik untukku memilih aktivitas yang lain? Aku bertanya tentang Jessica, dan dia menjawab bahwa dia harus terbang ke kompetisi sendirian, tanpa dukungan moralnya. Aku malu akan keegoisanku dan kecemburuan buta. Aku meminta ayahku untuk memaafkanku. Dan lalu aku menghubungi Jessica. Kita mengobrol.
Aku tidak berkata aku menyadari masalah stresnya. Aku hanya berusaha menyemangati. Dan sepertinya itu berfungsi. Keesokan harinya, seluruh keluargaku membeku di depan TV dan mendukung teman baikku. Dan tentu saja dia menang. Yes. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap pada tenis. Setelah semuanya, ini adalah bagian penting dari hidupku. Aku mulai berlatih lebih banyak, bekerja lebih keras. Dan aku tidak membenci sifat ayahku lagi. Aku tahu ada cinta di balik sifat kerasnya. Dan ya, satu hari ayahku memang jatuh cinta kedua kalinya. Hari di mana aku, anaknya, terlahir. Apa kamu menyukai ceritaku? Tolong rate video ini dan jangan lupa untuk bagikan ke temanmu. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan kembali untuk cerita baru. Semoga harimu baik.